Atau jangan-jangan ada pertobatan semu, kelihatannya sangat Kristiani, tetapi nyatanya hanya Kristen dekorasi atau Kristen aksesoris. Seperti mobil di kacanya tertulis Yesus Juru Selamatku, tetapi parkir di sembarang tempat. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Advent yang kedua, sebagaimana tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6. Marilah kita mendengarkan dan memperhatikannya, demikianlah isinya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bertobat dan persiapkan jalan bagi Tuhan. Kesanalah firman Tuhan mengarahkan kita hari ini. Persiapan tentu kita semua tahu dan memahaminya. Persiapan itu sering menguras pikiran, tenaga, dan pada masa-masa persiapan Advent sekarang ini, realitasnya di tengah-tengah kehidupan kita, persiapan mulai dari dekorasi, nuansa apa, jadwal, isi dompet kemana dan di mana akan kita belanjakan, kemeriahan dan pengeluaran semua tertuju kepada perayaan Natal. Kita lupa, bahkan mungkin abai, tantangan besar bagi kita sebagai orang percaya bukan hanya semata-mata di perayaan itu, tetapi persiapan menanti Tuhan datang kembali. Apa yang ditemukan Tuhan kalau Tuhan datang kembali di masa-masa ini? Penantian dan persiapan seperti apa yang Tuhan mau ditemukannya di dalam diri kita sebagai orang percaya, demikian juga sebagai gereja. Apakah akan ditemukannya pertobatan sejati, di mana kita mengenal dosa kita dan kita mau berbuat kasih kepada sesama kita? Atau jangan-jangan ada pertobatan semu, kelihatannya sangat Kristiani,
tetapi nyatanya hanya Kristen dekorasi atau Kristen aksesoris. Seperti mobil di kacanya tertulis Yesus juru selamatku, tetapi parkir di sembarang tempat. Persiapan yang bagaimana dalam rangka menyambut Tuhan datang. Persiapan-persiapan yang cenderung kita lihat sekarang ini mungkin agak sedikit berkurang karena masih terasa pandemi. Entah kita memperhatikan atau tidak, entah kita peka atau tidak, persiapan-persiapan itu kalau kita melihat gereja, perayaan dekoratif Natal, kadang dekorasi di gereja tidak ubahnya dengan dekorasi di mall. Kalau kita cermat memperhatikan nuansa mall, dengan mudah kita bisa menemukan di ruang-ruang ibadah. Minggu ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita dalam masa Advent ini bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Penulis Injil Lukas mencatat seperti kita dengarkan tadi, ada nama tokoh-tokoh di sana. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah di mana kabar baik, di mana Injil sukacita disampaikan. Disebutkan di sana ada Tiberius, Pontius Pilatus, ada penguasa-penguasa di politik, terutama juga ada penguasa-penguasa keagamaan. Disebutkan di sana ada Hanas dan Kayafas. Kalau kita perhatikan bagaimana itu Tiberius, pemerintah saat itu, dia orang yang sangat-sangat menganggap dirinya hebat, bahkan seperti Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari jangkauannya, saking hebatnya dia. Pontius Pilatus, dia orang yang suka kedamaian, tetapi kedamaian yang semu, kedamaian yang palsu. Dia juga lah yang menyerahkan kepada khalayak ramai Yesus untuk disalibkan. Demikian juga dengan Hanas dan Kayafas. Mereka sangat-sangat lebih mengutamakan kepentingan dirinya sehingga mereka berkompromi dengan penguasa politik. Apa yang mau dikatakan oleh penulis Lukas ketika dia menyebutkan nama-nama yang tersebut itu? Apa pesan yang mau disampaikan Lukas dengan menyebutkan Yohanes yang datang dan menyerukan pertobatan dan pengampunan Allah? Pertobatan, pengampunan dari Allah, inilah sesungguhnya kunci, inilah sesungguhnya solusi di dalam pembebasan kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kuasa politik, kuasa agamis tidak pernah menjadi solusi atau jawaban untuk setiap persoalan dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi hari demi hari. Sekalipun tokoh-tokoh itu punya pengaruh, punya kuasa, tetapi mereka tidak pernah bisa memberikan kesejahteraan, damai sejahtera, kehidupan dan keselamatan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahkan yang diharapkan pemimpin agama, lembaga agama yang semestinya menumbuhkan, menguatkan iman, mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, mengenal Allah yang Maha Pengampun, justru bungkam tidak mengatakan untuk pertumbuhan iman. Demikian juga penguasa-penguasa politik yang semestinya mendatangkan kesejahteraan, tetapi mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendirinya. Mari lihat apa yang diserukan oleh Yohanes. Allah Juru Selamat kita di dalam Yesus Kristus yang akan datang, dialah keselamatan, dialah sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari semua, penguasa-penguasa politik, penguasa-penguasa agamis, semua masyarakat, arahkan pandang kepada Tuhan keselamatan. Dialah jawaban, dialah solusi dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, kita tahu dia adalah pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan bagi Mesias. Dia datang menyerukan persiapan, menyongsong Tuhan datang. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah mengampuni dosamu. Kita semua sudah menerima baptisan, anugerah hidup kekal, dan oleh baptisan itulah kita semestinya dimampukan hari demi hari dalam menghidupi hidup baru, anugerah Allah. Bertobatlah, Yohanes menyerukan. Dosa, kejahatan, itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Dosa akibatnya membuat kita menderita dan terpisah jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita menjadi alat si jahat untuk memuluskan rencana jahatnya. Bukan hanya menghancurkan diri kita, tetapi juga menghancurkan dunia milik Tuhan. Dosa itu membawa kita kepada keadaan yang sangat menyedihkan. Bukankah menyedihkan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita sesama tidak memperlakukan sesama kita seperti diri kita sendiri? Bukankah itu menyedihkan, tidak peduli, abai? Betapa seringnya terjadi, kita hanya melihat diri kita sendiri tanpa pernah berpikir, untuk apa saya ada hidup sekarang ini kalau Tuhan memberikan kehidupan kepada kita? Untuk apa saya hidup di antara sesama, bahkan di antara ciptaan lainnya? Untuk apa? Dan sering tanpa kita sadari, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hidup yang kita jalani ini tanpa kita sadari seperti tidak akan ada waktu berhenti. Padahal kita punya waktu yang sudah kita tahu bersama oleh Tuhan. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Karena itu kita sering berpikiran sempit dan dangkal. Hidup hanya untuk diri sendiri. Dan kita lupa apa artinya saya hidup hari ini, dan kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Ke depan, di kekekalan mana saya akan berada, di keabadian mana saya akan berada. Kematian kekal atau kehidupan kekal? Kemana kita melangkah dan mata kita tertuju kemana? Kepada keabadian. Kemana? Kalau kita sekarang berjalan, kira-kira ke keabadian yang mana yang sedang kita jalani hari ini? Keabadian kekal atau kematian yang kekal? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dosa, kejahatan apa yang tanpa kita sadari sedang menyelinap, sedang menghancurkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Dosa dan kejahatan yang bagaimana? Umat yang dikasihi Yesus Kristus, Yohanes menyerukan kepada kita, firman Tuhan menyerukan kepada kita hari ini, bertobatlah dan berhentilah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjalanan kehidupan yang kekal. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Mungkinkah kita semua yang ada di sini sedang membuat Tuhan itu nomor 2, bukan nomor 1, dengan cara hidup kita masing-masing, kita menjalani dan tahu apa dan bagaimana kehidupan kita? Apakah kita lebih mengutamakan materi daripada hidup di dalam kasih? Apakah kita lebih mudah meninggikan atau membanggakan diri daripada bersikap rendah hati kepada sesama?
Apakah kita lebih mudah menjatuhkan vonis kepada orang lain daripada kita mengampuni? Apakah kita lebih mudah mengata-ngatai, menyalahkan orang lain daripada melihat sisi baik dari orang lain? Apakah kita lebih enak, lebih suka menerima daripada mau berbagi, memberi kepada orang lain? Apakah kita lebih ingin didengarkan daripada mau mendengar? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya hanya ambil satu contoh. Hidup di dalam kerendahan hati itu salah satu tanda pertobatan. Salah satu tanda menyongsong Kristus datang kembali. Suster Teresa, mungkin kita sering mendengarnya. Dia orang yang sangat terlibat dalam pelayanan orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang diabaikan oleh dunia ini. Dia katakan, dan saya mencatat dari apa yang disampaikannya dan memahaminya, inilah mungkin tanda pertobatan yang bisa dimiliki oleh orang yang percaya, yang selalu menyongsong Tuhan datang kembali. Dia katakan, orang yang rendah hati, salah satu ciri dari orang yang hidup di dalam pertobatan. Dia sebutkan cirinya itu, ciri orang yang rendah hati itu sangat sedikit membicarakan diri sendiri. Dia dapat mengatasi persoalan-persoalan pribadi, dan dia berusaha menghindarkan diri dari rasa ingin tahu. Istilah sekarang kepo. Dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Menerima perbedaan dengan hati yang gembira. Lapatan nion dang guru lomona ikodok nana saut asasitong. Tidak memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Orang yang rendah hati. Dan dia juga dapat menerima hinaan atau caci maki walau itu tidak layak. Dihina, direndahkan walau tidak layak, dia dapat menerima. Sebagai tanda kerendahan hati, tanda pertobatan. Dan dia juga mengalah, mau mengalah terhadap kehendak orang lain secara sopan. Dan dia pun peka. Sekalipun ada orang-orang ingin memancing amarahnya, dia peka terhadap itu. Dan dalam karyanya, orang yang sikapnya rendah hati sebagai tanda pertobatan itu, dia tidak mau untuk dikagumi. Bersedia mengalah dalam perbedaan, walaupun yang dia katakan itu benar. Bahkan siap memilih yang tersulit. Siap memilih yang tersulit. Tanda pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita mau siap menghadapi yang tersulit? Atau kecenderungan kita ingin menggampangkan semuanya, dan tanpa kita sadari kita mengorbankan banyak orang? Bertobatlah, seruan firman Tuhan. Mari lakukan sesuatu untuk menundukkan semua keinginan-keinginan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran. Mari datang kepada Tuhan, dan Tuhan selalu terbuka memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan tidak pernah menolak siapapun dan dosa apapun, seberat apapun untuk diampuni. Dia telah mati untuk keselamatan kita. Pertobatan, pengampunan dari Allah, anugerah kepada kita. Pertobatan itu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah anugerah Allah kepada kita. Adam lama kita telah dihanyutkan di dalam kematiannya. Adam baru di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita hidupi.
Mari saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita diingatkan menyongsong Tuhan datang pada masa Advent, kedatangan yang kita tunggu-tunggu, Mesias yang dijanjikan. Jadi tidak fokus hanya kepada perayaan Natal itu, tetapi menyambut Kristus, menyambut Tuhan datang kembali. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, mari persiapkan semuanya, luruskan jalan bagi Tuhan. Dikatakan di sini, bertobat, meluruskan jalan bagi Tuhan, itu artinya mengenal dosa-dosa kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Mengenal anugerahnya, berbagi kepada sesama. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung bukit menjadi rata. Yang berliku diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan. Persiapan menyongsong Tuhan datang, menanti Tuhan datang dengan perubahan totalitas di dalam diri kita masing-masing. Dan itu dimulai dari jiwa, dari hati kita, dari kedalaman jiwa, dari akal budi yang luhur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan penampakan luar semata-mata. Yang di luar ini bisa dipoles-poles ya. Tetapi kedalaman jiwa kita yang dibaharui oleh Tuhan itu tidak bisa dipoles. Pertobatan hati, semua mata tertuju kepada Tuhan keselamatan kita yang kekal. Jadi bukan orang-orang hebat di dunia ini, bukan sesuatu yang membanggakan di dunia ini, tetapi Tuhan keselamatan. Dia Allah yang mengasihi dan yang mengampuni. Dan anak yang akan membawa anaknya dibaptis hari ini, kiranya tetap tertolong dan ditolong oleh Tuhan untuk mendidik mengasuh anaknya melihat Tuhan keselamatan, dan dikuatkan membimbing mereka di dalam iman yang benar. Amin. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan hati kami untuk kami semua menyambut Tuhan, mempersiapkan diri kami, bertobat dengan mengenali dosa-dosa kami, dan mau berbuat kebaikan kepada sesama kami. Kuatkan, mampukan kami dan gereja-Mu hidup di dalam anugerah pertobatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.